ibaratnya meletakkan banyak telur di banyak keranjang. Jatuh satu keranjang, masih ada keranjang yang lain. Sehingga potensi kerugian total itu lebih kecil. Bukan tidak ada ya, tapi relatif lebih kecil untuk kerugian total. Tapi kalau halo, Assalamualaikum rekan-rekan seluruh Indonesia, apa kabar? Terima kasih telah berkunjung ke channelnya Om Makmon. Kali ini Om Makmon akan sedikit bercerita terkait dengan pemberdayaan masyarakat ya, yang berada di lingkungan sekitar Ladang Ternak Lestari. Baru beberapa waktu lalu kami mencoba memberikan dana pancingan, bukan dana pancingan, bantuan modal usaha ke Mbah Sawer namanya. Jadi Mbah Sawer ini adalah janda tua duafa yang hidup kesehariannya dengan ya amat sangat sederhana sekali. Jadi beliau kesehariannya untuk belanja misalnya dengan menjual hasil ternak ayam yang dia punya, beberapa ekor ayam. Jadi telurnya itu dijual per butir itu biasanya diambil 1.500 ya, 1.500 biasa sampai 10 butir itu lumayan 15.000 buat belanja sehari-hari. Kalau untuk beras dan lain-lainnya kabarnya dapat dari bantuan pemerintah. Yang menarik Mbah Sawer ini berdasarkan pengakuan tetangga ya, kerabat yang tetangga-tetangga yang paling dekat, tekun, gigih dalam merawat ternak-ternaknya gitu ya. Sehingga ternaknya semakin lama semakin banyak. Kemudian alhamdulillah atas kerjasama dengan donatur kami berikan bantuan ke Mbah Sawer untuk dikembangkan 20 ekor ayam lengkap dengan kandang dan pakannya. Yang 18 ekor itu betina, yang 2 ekor jantan. Jadi perbandingannya 1:10. Harapan kami Mbah Sawer bisa mengembangkan dengan baik. Sebetulnya ini juga sering kami lakukan di perdombaan ya. Jadi anak-anak yatim yang sudah siap untuk menerima ternak itu kami kasih bantuan. Misalnya domba betina, jantan dan betina kami kasihkan, kami berikan untuk mereka kembangkan. Sayangnya dari sekian banyak anak yang kami kasih, dari sekian banyak anak yatim yang kami berikan dana bantuan kambing, domba 2 ekor itu jantan betina, hanya sedikit sekali yang bisa mengembangkan. Yang selebihnya itu ketika saya tanya evaluasi dijual atau mati, atau ya intinya domba itu nggak berkembang gitu ya. Yang alasan dijual karena butuh uang, butuh apa, butuh sesuatu, butuh apalah. Yang alasan mati ada saja gitu ya. Nggak tahu saya apa memang betul mati atau memang betul butuh. Tapi sangat disayangkan sekali ketika kebutuhan itu bukan untuk kepentingan si anak yatim. Misalnya justru kepentingan ibunya atau apa. Pernah saya itu santunan gitu ya, ternyata dananya dibuat beli magicom gitu. Hal-hal yang tidak begitu penting. Tapi ada juga yang berhasil mengembangkan. Awalnya dari siapa namanya lupa saya, Yuda sama anak sembolan itu saya lupa saya namanya. Dari 1 ekor SD, ketika saya memberikan itu SD, sampai di SMA itu dombanya masih ada gitu. Saya tanya gimana kok bisa dikembangkan Le? Jadi memang dikembangkan terus dia ngarit ya, dirawat. Ketika dia mau menjual itu nunggu beranak. Jadi yang dijual itu anaknya untuk kepentingan sekolah katanya. Terakhir itu saya kunjungi, katanya mau dijual anaknya nanti kalau mau masuk SMA. Karena lumayan kalau untuk masuk SMA di negeri kan murah. Berapa ya, paling ya berapa, gratis malah justru. Jual anaknya aja udah untung banyak dengan perlengkapannya itu gitu. Sebetulnya tidak perlu menjual induk gitu katanya. Ibunya Yuda begitu. Jadi yang dijual selama ini hanya anaknya saja, dan itu sampai sekarang masih ada sisa dari penjualan itu gitu loh. Yang di Sembolan juga begitu, katanya mau dijual nanti kalau sudah banyak mau dijual untuk SMA atau untuk mau dikembangkan ke sapi gitu. Walaupun tidak kami sarankan dari domba ke sapi gitu. Kalau di sapi ibaratnya meletakkan telur di dalam satu keranjang gitu. Ketika keranjang itu jatuh, ya sudah pecah semua telur-telur itu. Kalau di domba kan beda, walaupun lebih kecil ya, mungkin penjualan anaknya lebih kecil, tapi kan lebih cepat. 2 tahun 3 kali.
Dan ibaratnya meletakkan banyak telur di banyak keranjang, jatuh satu keranjang masih ada keranjang yang lain, sehingga potensi kerugian total itu lebih kecil, bukan tidak ada ya, tapi relatif lebih kecil untuk kerugian total. Tapi kalau sapi kerugian totalnya ya lebih besar daripada domba, karena ketika sapi itu mati misalnya, sudah habis modal semua, mati nol gitu, modal sama dengan nol. Tapi kalau domba misalnya di domba 7 senilai satu ekor sapi misalnya, mati satu masih ada 6 ekor yang berharap nanti beranak gitu ya. Jadi alhamdulillah saya senang dengan anak-anak yatim yang bisa mengembangkan itu ya, mengembangkan domba yang kami berikan. Artinya mereka selain berhasil mengembangkan ternaknya, mereka juga berhasil menjadi orang yang kami anggap amanah di dalam di dalam menjaga titipan. Karena walaupun memang kami berikan 100%, tetapi dalam penyampaiannya kami sampaikan bahwa induknya itu adalah milik kami dan tidak boleh dijual. Hal ini kami lakukan menghindari dijual. Terakhir ini saya bilang ke orang tuanya, kalau dijual mau saya pidanakan gitu. Kalau memang sudah nggak sanggup, silakan sampaikan ke saya itu. Dan itu ternyata relatif lebih aman daripada saya hanya memberikan langsung gitu. Karena yang ingin saya selamatkan adalah induk-induknya. Maksudnya ini kan kami bantuan untuk anak yatim, jadi harapannya memang betul dimanfaatkan untuk kepentingan anak yatim. Alhamdulillah, kembali ke Basawer tadi. Basawer sekarang sudah kabarnya 10 ekor ya, dari punya dia sendiri 10 ekor, dapat bantuan dari kami 18 ekor, berarti 28. Jadi kalau tiap hari itu separuh saja yang bertelur, 28 berarti kan 14 ekor dikalikan 1.500, sudah lumayan, sudah cukup buat belanja Mbah Sawer sendirian yang merawat kakaknya yang sedang sakit. Jadi alhamdulillah, mari kita berusaha bahwa keberadaan kandang kita tidak hanya memberikan kemanfaatan buat kita, tapi juga di lingkungan sekitar. Lebih-lebih bagi yang beragama Islam mengatur bahwa ketika domba kita sudah memenuhi syarat untuk zakat, maka wajib hukumnya zakat itu dikeluarkan kepada masyarakat duafa di sekitar kandang. Oke, itu aja kali ini dari saya, Om Makmun. Terima kasih sudah berkunjung ke channel kami. Jangan lupa terus dukung channel kami. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa diambil dari channel kami. Subscribe, like, and share jika teman-teman berkenan. Oke, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.